Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan cerita yang datang dari Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Hari itu Selasa 6 Februari 2024, pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah. Suasana mencekam merundung desa Babulu Laut, Jalan Sekunder 8. Bagaimana tidak? Di mana telah terjadi aksi penghilangan nyawi satu keluarga oleh pelaku yang masih remaja. Korban tersebut adalah pasangan suami istri, berinisial W 35 tahun, SW 34 tahun, serta ketiga anaknya, RJS 15 tahun, VDS 11 tahun, dan ZAA 3 tahun. Lalu, apa motif pelaku dan bagaimana kronologi selengkapnya? Mengutip dari Tribunnews, polisi berhasil mengungkapkan aksi kejahatan ini kurang dari 2 jam setelah kejadian perkara. Pelaku merupakan seorang remaja berusia 17 tahun bernama Junaidi dan masih duduk di bangku kelas 3 SMK. Dari pengakuan pelaku sebelum melakukan aksinya, dia sempat melakukan pesta minuman keras bersama sejumlah teman-temannya. Kemudian sekitar pukul 12 malam, pelaku pulang diantar oleh temannya. Namun begitu sampai di rumah, muncul niat untuk melakukan pembunyian. Suprianto melanjutkan, pelaku lantas mengambil sebilah parang sepanjang 60 cm dalam rumahnya dan pergi ke rumah korban yang jaraknya dekat hanya sekitar 20 meter saja. Diketahui ada 5 anggota dari dalam rumah, tapi saat itu sang kepala keluarga, Pak Waluyo, sedang keluar. Pelaku J kemudian memadamkan listrik. Lalu pelaku masuk lewat jendela dan tak lama kemudian Pak Waluyo datang. Nah, disitulah pelaku langsung menyerang dengan parang hingga Pak Waluyo tersungkur. Jadi setelah sampai, sang ayah langsung ditimpas di dekat pintu. Sang ibu yang tiba-tiba terbangun ditimpas juga. Kemudian anaknya terbangun, ditimpas lagi, ujar Suprianto dalam konferensi pers. Polisi menyebutkan setelah pelaku melakukan aksi kejinya, penghilangan nyawi, pelaku kemudian memperkosi RJS yang sudah tiada dan juga ibunya sendiri, SW. Kalau dari pengakuan pelaku, korban RJS diperkosi usai dibunuh. Jadi, posisinya korban ditemukan dalam kondisi setengah tidak berbusana, hanya mengenakan atasan saja. Selain menghilangkan nyawi, memperkosi, pelaku juga mencuri ponsel dan uang korban. Kemudian ia pulang ke rumah berganti pakaian dan membersihkan parang yang dipakai sebagai alat eksekusi. Dia lantas memainkan drama dengan berpura-pura melaporkan peristiwa itu ke kakaknya, kemudian mengadukan kepada ketua RT setempat. Suprianto mengatakan, awalnya pelaku memberikan keterangan bahwa ia melihat ada 5 hingga 10 orang mengendarai motor datang ke rumah korban dengan membawa senjata tajam. Namun rupanya keterangan itu berbeda dengan teman polisi saat melakukan olah TKP. Jika benar terjadi pergumulan, pasti ada tanda-tandanya. Tapi ini tidak ada sama sekali. Sudah jelas tidak masuk akal. Sehingga kecurigaan itulah yang membuat apa yang disampaikan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Sehingga saya mencurigai dia berbohong, jelas Pak Suprianto. Pelaku juga sempat menunjukkan luka di tangannya untuk meyakinkan bahwa dia sempat berkelahi dengan orang tak dikenal tersebut. Namun, setelah olah TKP, terungkap bahwa luka tersebut akibat dari perbuatan pelaku sendiri. Ada kena parang. Ternyata tangan kanannya itu terluka pada saat menimpas bapak korban karena parang itu tidak mempunyai gagang, sehingga tangannya terkena. Polisi menjelaskan 5 orang korban yang meninggoy rata-rata mengalami luka di bagian kepala. Penyelidikan motif awal penyembunyian adalah rasa sakit hati atau dendam. Menurut pengakuannya, antara pelaku dengan keluarga korban sempat terjadi perdebatan dan percekcokan masalah ayam, anjing piaraan.
Korban juga belum mengembalikan helm yang tengah dipinjamnya selama 3 hari. Fakta lain menyebutkan korban RJS pernah menjalin hubungan asmara dengan pelaku, tapi tidak mendapatkan restu, karena remaja ini sudah mempunyai pasangan kekasih lain. Pengacara keluarga korban, Bayu Mega Malela, menjelaskan saat rekonstruksi berlangsung, pelaku ini tidak memperlihatkan rasa penyesalan. Kalau orang lain menyesal, tapi dia terlihat biasa saja. Kalau kami sebut sebagai psikopat lah anak ini, ujarnya pada wartawan BBC News Indonesia. Menurutnya apa yang dilakukan Junaidi adalah kejahatan yang luar biasa, sehingga patut dihukum berat, yakni hukuman matoy. Sesungguhnya hukuman matoy pun tidak cukup, karena sudah melakukan berencana kemudian menyetubuhi korban yang sudah tidak bernyawi dan mengambil barang berharga milik korban. Barang yang diambil pelaku adalah 3 unit smartphone dan uang tunai senilai Rp360.000. Aksi penghilangan nyawi ini juga menyimpulkan banyak pertanyaan tentang apa tanda-tanda kekerasan berbasis gender atau femisida. Pasalnya, polisi menyebut pelaku dendam karena cinta yang tertolak dan tidak terbalas. Zainuri, yang merupakan juru bicara keluarga korban, mengatakan bahwa keluarga korban berencana membawa massa dalam jumlah banyak untuk mengawal sidang ke-8 di Pengadilan Negeri Penajam. Keluarga korban juga membuat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Mahkamah Agung, Komnas HAM, Polri, KPAI, Dewan Perancang dan Pembuat UU, Dewan Adat, media, dan seluruh rakyat Indonesia agar turut mengawal kasus parah ini. Kami sebagai keluarga korban menuntut keadilan. Jika tersangka dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak, maka korban pun harus dilindungi, karena ketika korban masih di bawah umur. Dengan berlandaskan berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, jika tersangka dilindungi UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun kurungan penjara. Ini jelas sangat tidak adil bagi kami, karena melihat semua kejahatan yang dilakukan pelaku kepada korban tidak bisa digolongkan kepada kejahatan anak. Tuntutan penjara 10 tahun dan rehabilitasi selama 1 tahun ini sangat tidak adil dan jelas melukai perasaan keluarga kami. Kuasa hukum korban Asrul Padupai menjelaskan bahwa semua adegan pelaku saat melancarkan aksinya dalam kondisi sadar yang tidak dalam pengaruh minuman keras yang berlebihan maupun kelainan jiwa atau stres. Sehingga beberapa tindakannya nampak jelas normal dilakukan, seperti upaya pelaku untuk menghilangkan barang bukti dan membuat laporan palsu kepada pihak kepolisian. Saya kira tindakan pelaku ini sudah disusun dan direncanakan. Mestinya harus diberikan sanksi yang setimpal dan lebih berat lagi hukumannya. Korban menghilangkan nyawi 5 orang sekaligus dalam satu keluarga. Keluarga korban sempat berencana mengajukan banding atas putusan pengadilan, namun hal itu diurungkan ketika pelaku sudah diadili dan ditahan, dan putusan akhirnya adalah kini pelaku dijerat dan ditahan dengan pasal 340 subsidir 338 subsidir lagi ke 365 KUHB subsidir 365 ayat 4 di sidang putusannya tanggal 13 Maret 2024. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kurungan kepada Junaidi. Bagaimana sobat? Apakah keputusan ini sudah adil? Silahkan komen ya. Tempat tinggal korban penyembunyian akan setelah 100 hari pemakaman. Hal ini merupakan keputusan bersama pihak kerabat korban dengan pemerintah setempat agar tidak mengenang peristiwa pahit tersebut. Pihak keluarga tersangka juga membuat perjanjian dengan warga setempat bahwa mereka bersedia untuk pergi meninggalkan kawasan tersebut dan tempat tinggal mereka dirobohkan untuk menghilangkan rasa trauma kepada warga dan masyarakat sekitar. Jadi, dengan berlapang dada dan memohon maaf atas semua kesalahan dan juga menerima konsekuensi atas perbuatan pelaku. Semoga korban diberikan ketenangan di sisi Tuhan. Semoga kita mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Jauhi pertikaian dan perdebatan dengan tetangga. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.